大家平安，大家早上好，好久不见。虽然我们不可以面对面一起来敬拜他，可是我们相信我们在空中上也是可以赞美他。虽然我们被隔离了，可是我相信我们可都会敬拜他，一起来赞美他。感谢你耶稣，感谢你。我相信兄弟姐妹们，你们跟我一样，用一个真心来赞美他。阿们。当这首诗歌带领着我们进入神的神殿里面，我要永远爱着你耶稣，我要永远爱着你。用你的真心去唱，我们一起来唱好不好？感谢你耶稣，拿起我们的双手，一起来敬拜他。我要永远，我要永远爱着耶稣，我要永远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永远爱着耶稣。我要永远爱着耶稣，我要永远爱着耶稣，我要永远，我要永远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永远爱着耶稣。哦天父，哦天父，是我呀你儿女，是我一生都配的你恩典。哦天父，是我呀你儿女，是用我符合天父您的旨意。哦天父，是我呀你儿女，是我一生都配的你恩典。哦天父，是我呀你儿女，是用我符合天父您的旨意。感谢你耶稣，感谢你。兄弟姐妹们，我们一起来这首诗歌，跟我们翻唱，一起来唱好不好？我要永远爱着你耶稣，我要永远爱着耶稣，我要永远，我要永远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永远爱着耶稣。再多一次好不好？一起来赞美他。我要永远，我要永远爱着耶稣，我要永远，我要永远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断我仍然永远爱着。让我们起来敬拜他。哦天父，是我呀你儿女，是我一生都配的你恩典。哦天父，是我呀你儿女，是用我符合天父您的旨意。哦天父，
兄弟姐妹们唱。哦，天父，天父，是我呀你儿女，是我一生都配得你恩典。哦，天父，天父，是我呀你儿女，是用我符合天父您的旨意。哦，天父，天父，伴唱一起来唱好不好？哦，天父，天父，是我呀你，感谢你耶稣，是我一生都配得阿们你的恩典。哦，天父，天父，哦，天父，天父，是我呀你儿女，是用我符合天父你的旨意。哦，天父，天父，哦，天父，天父，是我呀你儿女，是我一生都配得你恩典。天父，天父，是我呀你儿女，是用我符合天父您的旨意，是用我符合天父您的旨意，是用我符合天父您的旨意。天父，我赞美你，耶稣，我赞美你。哦，我高举你的生命，你的恩典，你的慈爱，你的怜悯与我同在。你们谁来赞美他？不要停止，你们谁来赞美他？神是配得赞美的神，我感谢你，耶稣。我感谢你，耶稣。你配得敬拜，你配得高举，哈利路亚。最美的祝福，就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，
走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如真心，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的，这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。兄弟姐妹们，跟我们的帮唱一起唱好不好？在无数的黑夜里，感谢你耶稣，我用星星画出你。阿们。你的恩典如真心，让我真实的见到你。在我的歌声里，在我的歌声里，我要音符赞美你，我用音符赞美你的美好，你的美好是我今生颂扬。让我们起来赞美他，这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷里面，走在高山深谷，他会伴我同行。我同行，我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，来赞美你主耶稣。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷里面，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚，哈利路亚，你是最赞美的神哦。我看
感谢你，我感谢你，耶稣。Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya.
Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 感谢你耶稣，你的慈爱，你的良善，你的怜悯都与我们同在。让这首诗歌可以来敬拜你。兄弟姐妹们，让我们起来敬拜他，用这首诗歌深深来敬拜他。你的慈爱，你的恩典，哈利路亚。你慈爱使我会转向你，你良善吸引我靠近，你怜悯呼召我更像你，你恩典满足我心，在每一天唤醒我灵赞美，用我全心来歌唱。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你慈爱使我会转向你，你良善吸引我靠近，你怜悯呼召我更像你，你恩典满足我心，在每一天唤醒我灵赞美，用我全心来歌唱。你真好，你真好，你真好，你怜悯直到永远。你真好 ，You are good， 你真好，你真好，你怜
感谢你耶稣，我感谢你耶稣，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远，你慈爱直到永远，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远，你慈爱直到永远，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远，你慈爱直到永远，耶稣，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远。兄弟姐妹们，你们来唱。你慈爱，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远。你慈爱直到永远，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远。再多一次，你慈爱直到永远，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远。你慈爱直到永远，你慈爱直到永远，你良善直到永远，你怜悯直到永远，到永远。感谢你耶稣，感谢你。Shalom semuanya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pada waktu Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus melayani di Yerusalem, di Yudea, dan di Samaria. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kita yang percaya bahkan akan melayani sampai ke ujung-ujung bumi. Jumlah mujizat yang dilakukan oleh kita yang percaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini berarti setelah Tuhan Yesus berada di sorga, Tuhan Yesus menyediakan pengurapan dan berkat double portion kepada kita yang percaya. Double portion bukan hanya berarti 2 kali lipat,
tetapi juga berarti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menerima berkat atau pengurapan double portion? Boleh angkat tangan saudara. C.D. Jacobs bernubuat bahwa Pentakosta tahun 2020 tidak sama dengan Pentakosta sebelumnya. Dikatakan bahwa kita sedang memasuki Pentakosta dari Pentakosta, yaitu Pentakosta yang ketiga, di mana ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan pengurapan double portion. Setelah Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta yang pertama, maka salah satu tanda yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian dari murid-murid Tuhan Yesus adalah bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa roh, dan menerima baptisan air, maka dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya dengan kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dan ini pasti akan menyebabkan perubahan paradigma dalam cara penginjilannya. Demikian pula hal ini terjadi dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang jelas dengan adanya pandemi COVID-19 akan terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hal yang pertama adalah yang tadinya kita ibadah secara offline, sekarang berubah menjadi ibadah secara online. Tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita bersekutu bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita memasuki new normal. Ibadah offline digantikan menjadi ibadah secara online. Terus terang, saya tidak mengerti sepenuhnya dengan adanya perubahan ini. Tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Saya percaya justru dengan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan ini, pasti akan terjadi penuaian jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menggunakan cara yang lama. Hal yang kedua, untuk terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan berkata akan terjadi kebangkitan generasi muda. Russell Evans, gembala sidang dari Planet Shaker, Melbourne, pada tahun 2017 mendapat penglihatan tentang Indonesia. Bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa di Indonesia. Dia melihat jutaan anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan memenangkan banyak jiwa. Generasi anak muda ini kita sebutkan di generasi Yeremia. Awal Januari tahun 2020. Para aras nasional dan para pemimpin Kristen berkumpul untuk membicarakan langkah konkret yang akan dilakukan sebagai respon terhadap komitmen para pemimpin Kristen sedunia di Swiss tahun 2017 tentang misi yang akan dikerjakan bersama-sama, di mana hal ini juga diresponi oleh Indonesia di Brastagi, Sumatera Utara pada tahun 2018. Dengan perkataan lain, ini membicarakan tentang langkah konkret yang akan dilakukan oleh seluruh gereja untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hasil dari pertemuan para pemimpin Kristen awal Januari 2020 itu, bahwa apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan menunggu sepulangnya saya dari pelayanan di Brasil. Di Brasil,
Saya melayani KKR untuk generasi muda yang berusia rata-rata sekitar 24 tahun. Yang diadakan di 3 stadion besar. Jumlah yang hadir sekitar 180.000 orang. Waktu saya bertemu dengan para pemimpin di Brasil, kami sama-sama mendapatkan pengertian bahwa kegerakan orang-orang muda dunia akan dimotori oleh 2 bangsa, yaitu Indonesia dan Brasil. Katakan amin. Sepulang dari Brasil, ada 2 hal yang didapatkan. Yang pertama, gerakan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus akan dimotori oleh generasi muda. Yang kedua, kita disuruh berpuasa dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April selama 40 hari. Dan dilanjutkan sampai dengan 30 Mei. Jadi total kita berpuasa 91 hari. Setelah 1 hari kita berpuasa, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu kita merasakan bagaimana Tuhan memproses gerejanya. Kita dibersihkan, dimurnikan, ditata ulang oleh Tuhan. Kita memasuki new normal, dimensi yang baru, paradigma yang baru dalam pelayanan. Semua ini untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada suatu hari ketika saya sedang membaca 1 Raja-Raja 20 ayat 13 sampai dengan 22. Tiba-tiba saya menerima WhatsApp dari Bapak Peter Faraknimela. Saya diminta untuk membagikan apa yang ada di dalam hati saya untuk generasi Yeremia pada acara live streaming Generasiku Bangkit yang kedua dengan tema Finishing a Great Commission pada tanggal 26 Juni 2020. Terus terang saya kaget, surprise. Sebab kalau kita membaca ayat-ayat dari 1 Raja-Raja ayat 20 ayat 13 sampai dengan 22 itu menceritakan tentang seorang nabi yang datang kepada Ahab, Raja Israel, untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh mereka, yakni orang-orang Aram yang sedang mengepung Samaria. Ahab bertanya, siapa yang akan membantu untuk melawan musuh yang begitu besar itu? Nabi itu menjawab, orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah, yang jumlahnya hanya 232 dari 7.000 orang Israel. Orang-orang muda ini yang akan menyerang lebih dulu. Orang-orang muda yang jumlahnya 232 ini, yang diikuti oleh para prajurit, menghancurkan orang-orang Aram. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya, bahwa untuk ke depan ini, generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu.
agama memberikan pengarahan dalam pembukaan kembali ibadah secara offline, bahwa anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 dilarang beribadah di gereja. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara harus ada pergantian generasi. Tuhan seolah-olah memaksa agar generasi lansia mendelegasikan atau menyerahkan tugas mereka kepada generasi muda. Ini merupakan perubahan paradigma dalam pelayanan. Elisa adalah nabi muda yang mewakili generasi muda yang akan dipakai Tuhan untuk tugas yang lebih besar. Pada waktu itu Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Pertama, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini berbicara tentang memberikan otoritas menjadi seorang nabi. Yang kedua, Elisa menjadi pelayan Elia. Elia juga menjadi bapak rohani yang mementor Elisa. Elisa sangat setia kepada nabi atasannya, sehingga Elisa dikenal sebagai yang dahulu melayani Elia. Yang ketiga, Elisa terus mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Elia ke Gilgal, Bethel, Yericho, Sungai Yordan. Elisa terus mengikuti meskipun dilarang oleh Elia. Waktu menyeberang Sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biar aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia berkata, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Dia melihat waktu Elia diangkat. Elisa mendapat 2 bagian dari roh Elia, double portion. Arti daripada 2 bagian roh Elia atau double portion adalah, yang pertama, Elisa sebagai anak rohani yang sulung dari Elia menerima warisan 2 kali lebih banyak dibandingkan dari anak-anak rohani lainnya. Elisa mohon kepada ayah rohaninya untuk memberikan wibawa seorang nabi yang lebih besar kepadanya, supaya Elisa bisa melanjutkan pelayanan Elia. Yang kedua, dalam hal mujizat, Elia melakukan mujizat sebanyak 7 kali, sedangkan Elisa melakukan 14 kali, di mana 1 kali setelah Elisa meninggal, tulang-tulangnya bisa membangkitkan orang yang mati. Peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan Elia. Elia sebagai nabi pada zaman Raja Ahab saja. Sedangkan Elisa sebagai nabi dalam zaman Raja Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas. Jadi, untuk mendapatkan pengurapan atau berkat double portion, Elisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elisa menerima jubah Elia, yang artinya mendapatkan otoritas untuk pelayanannya sebagai nabi. Yang kedua, Elisa setia kepada bapak rohaninya. Yang ketiga, Elisa pergi ke Gilgal. Gilgal adalah tempat di seberang Sungai Yordan, di mana laki-laki yang belum disunat, mereka disunat di sini. Disunat berbicara tentang lepas dari keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Yang keempat, Elisa pergi ke Bethel. Bethel adalah tempat perjumpaan Yakub dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus menjaga agar setiap waktu hidup kita senantiasa dipenuhi oleh hadirat-Nya, sehingga kita selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima, Elisa pergi ke Yericho. Yericho adalah kota pertama di tanah perjanjian
yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Tembok Yerikho roboh setelah sangkakala ditiup dan orang Israel bersorak-sorai. Ini berbicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun ini tidak mudah. Karena kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan seperti apa yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Memang kita kadang-kadang harus memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami ketakutan, kebingungan, depresi, terdampak krisis ekonomi, sakit karena COVID-19. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun yang masalah saudara hadapi, saudara harus tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat-sangat mengasihi saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Yang keenam, Elisa pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana mujizat dialami oleh Naaman yang sembuh dari penyakit kustanya. Kunci kesembuhannya adalah kerendahan hati, yaitu dengan bersedia membenamkan diri 7 kali dalam Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sungai Yordan adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sungai Yordan menjadi kering ketika kaki para imam yang mengangkat tabut Allah masuk ke dalam air. Kemuliaan Tuhan ini terjadi karena mereka percaya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sekali lagi, saya mau bertanya kepada saudara, ada berapa banyak yang mau menerima pengurapan dan berkat double portion? Angkat tangan saudara. Ada 8 hal yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan pengurapan atau berkat double portion. Yang pertama, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, setia kepada atasan kita, pembimbing rohani kita, bapak rohani kita. Yang ketiga, melepaskan keinginan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, usahakanlah setiap waktu kita dipenuhi dengan hadirat-Nya, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kelima,
dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang keenam, hidup dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedelapan, percaya akan segala perintah Tuhan meskipun tidak masuk akal. Saya mau berdoa agar saudara mendapatkan pengurapan dan berkat double portion. Mari angkat tangan saudara dan nyanyikan nyanyian ini bersama saya. Anointing, follow me. Anointing, follow me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita angkat tangan saudara. Urala bala 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 bala. Urala bala bala bala. Uria berbahasa roh. Berbahasa roh. Urala bala 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 bala. Uria la la bala 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 bala. Ora bala bala. Tuhan curahkan pengurapan. Pengurapan double portion. Pengurapan double portion. Berkat double portion. Terima, 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 terima. Urala basikala la bala. Terima, terima, terima. Uria la la bala 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 bala. Pakai anak-anakmu Tuhan menjadi alatmu Tuhan. Dengan pengurapan double portion, mereka akan melakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, terima, terima. Oh, berkati anak-anakmu, berkati mereka semua Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Terima, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, 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 terima. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau mengurapi kami, Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing introspeksi. Sudah masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saat ini. Langsung minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa.
kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Mari ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Atas nama Gembala serta seluruh pengerja dan Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo atas pelayanan Bapak dalam menyampaikan pesan firman Tuhan serta perjamuan kudus pada hari ini yang telah menjadi berkat dan menguatkan bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa info untuk sepekan ke depan. Ibadah minggu depan tanggal 2 Agustus 2020 tetap dilakukan melalui online yang akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk Youth dan Junior Service, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Gembala mengajak kita semua pengerja serta jemaat untuk tetap bersandar kepada Tuhan Yesus dan membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa fajar via aplikasi Zoom Webinar yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.45 pagi. Agar setiap pengerja dan jemaat dapat melalui hari demi hari selalu berada dalam perlindungan dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha, maka pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, doa fajar diliburkan dan aktif kembali pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020. Untuk info link ID serta password, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Menara Doa CK7 kembali dibuka via online menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore sampai dengan pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti Menara Doa tersebut, dapatkan link ID serta passwordnya dengan WhatsApp ke nomor 0877 2300 5577. Seorang entrepreneur tidak lepas dari berbagai resiko yang dihadapinya atas tindakan yang diambil. Seringkali karena menghindari resiko-resiko tersebut, berakibat pada perencanaan yang sudah disiapkan sebelumnya menjadi kandas dan akhirnya gagal untuk menjadi pengusaha yang mandiri dan sukses. Bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang handal dalam membangun usaha dan mengasah passion yang ada di dalam diri kita, serta jeli melihat peluang yang ada? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, MUI GBPRJ Group CK7 mengundang kita semua untuk dapatkan insight terbaru dari seorang entrepreneur sejati yang telah berbisnis lebih dari 44 tahun hingga kini, yang telah menciptakan berbagai merek-merek produk ternama di Indonesia. Dia adalah Hermanto Tanoko, founder and CEO dari Tencorp Group. Dan atas prestasinya baru-baru ini beliau mendapatkan penghargaan dari majalah Forbes Indonesia. Webinar via aplikasi Zoom pada hari Senin besok tanggal 27 Juli 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 dengan tema Who Are You? Kenali potensi diri untuk memenangkan pasar. Webinar ini gratis dan silahkan daftar segera dengan klik ke www.gbprj.org/moi. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp di 0813 8006 1070. Untuk kul gabungan Mandarin Service yang diadakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra, kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903. Bingung dan sudah lama mau buka usaha online tapi nggak tahu caranya? Atau bagi yang sudah punya usaha online tapi gitu-gitu aja dan tidak tahu cara mengembangkannya gimana? Jangan lewatkan workshop marketplace dan digital marketing dengan para pakarnya. Bukan hanya workshop, tapi kita juga akan mendengarkan live testimony dari para praktisi. Lewat workshop ini kita akan memahami tahapan untuk memulai, membuat strategi, fundamental dan memiliki mindset yang benar dalam menjalankan usaha secara online. Workshop ini merupakan kolaborasi MOI bersama bidang komunitas CK7 terdiri atas Community of Love atau KUL, Gemar Baca Alkitab atau GBA, and That's for Life Indonesia. Diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Denny Santoso dan Bro Azaria Eka Putra. Workshop tersebut tidak dipungut biaya, untuk itu segera dapatkan link acara tersebut dengan mendaftarkan diri di www.gbprj.org/moi. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja CK7, kami kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah menabur untuk CK7 peduli COVID-19, baik berupa dana tunai maupun berupa barang, serta doa-doa dari Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus akan membalas setiap kebaikan Bapak Ibu sekalian. Semua donasi yang kami terima kami salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk jemaat CK7, penduduk sekitar, dan rumah sakit atau klinik.
Kami terus mengajak Bapak Ibu sekalian yang terbeban untuk ambil bagian dalam menabur kasih dengan memberikan bantuan baik berupa dana maupun barang-barang yang akan terus kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 这个杜鹃华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第3个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后4 13。当我们具有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义，第3个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第3个无形界将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第3个无形界是印度尼西亚诞生并被推动到列国，这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个无形界将施下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个杜鹃华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下其实是，则称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，放免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，放免我们的国家主。但愿你从一切瘟疫、新冠病毒的灾害恢复我们的国家，让每个人向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个杜鹃华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐戈维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的宝血保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第3无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个杜鹃牧师长实验者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福，上帝成为他仆人的家和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个杜鹃的牧养圣工，使我们所有在这个杜鹃的子民配得在上帝面前。我们也为伯特利教会、神的教会、奥罗罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用它，赢得更多的灵魂。也为在这个杜鹃兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和今天这个杜鹃参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性危机的疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。
Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. 走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。最赞美的神哦。